Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya, lagi puasa ini. Pergi belanja ke pasar Jumat, jangan lupa menggosok gigi. Kalau jawab kurang, kalau salam dijawab kurang semangat, mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa ahikna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang penuh berkah ini, di bulan yang berkah, di bulan Ramadan 1445 Hijriah, hari kedua versi pemerintah. Ada hari ketiga versi Muhammadiyah, ada hari keempat versi Naqsabandiyah. Jadi banyak versi kita ini. Ya subhanallah. Siang hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan anugerah dan nikmatnya yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmatku, niscaya engkau tidak sanggup menghitungnya. Jadi sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah Allah memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila rahimakumullah, mari kita awali taklim zuhur kita dengan membaca umum kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah wa kulli shalihat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, di kesempatan zuhur siang ini DKM At-Taqwa merencanakan untuk mengadakan kajian zuhur selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti sambung terus setelah Ramadan, tetap ada kajian juga, khususnya di hari Senin dan hari Rabu. Kajian kitab Riyadhus Shalihin, satu kitab yang sangat terkenal di kalangan umat Islam, yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini
Beliau menghimpun ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang segala macam perilaku, tindak tanduk, aktivitas yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau menghimpun dari ayat Quran, dalil-dalil hadis yang sahih, yang kemudian dibuat dalam bab per bab secara rinci bagaimana seharusnya kita sebagai orang Islam dalam menjalani kehidupan. Buku ini berjudul Riyadhus Shalihin. Kalau diartikan bebasnya, Riyadh itu taman, Shalihin orang soleh. Ya, jadi Riyadhus Shalihin tamannya orang-orang saleh. Jadi harapannya adalah dari kitab ini maka umat Islam akan terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Hadirin yang berbahagia, nama asli dari penulis buku ini adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hijab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1233 Masehi. Ya, jadi beberapa tahun nih dari kita sekarang. Nah, tahun 1233 Masehi, sekarang 2024. Ya, kira-kira ada 1000 tahun yang lalu. Subhanallah, kitabnya masih bisa kita pegang, masih bisa kita baca, masih bisa kita kaji. Ini amal jariah akan terus mengalir kepada penulisnya. Dan amal juga akan kita dapatkan bagi yang membahasnya dan yang mendengarkannya, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penambah amal soleh kita dalam yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Imam An-Nawawi ini termasuk ulama yang menganut mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Dan dia menulis buku sudah banyak ya, ada Syarah Sahih Muslim, Al-Azkar, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Irsyad fi Ulumul Hadis, Minhajut Talibin, Rawdatul Talibin, Tahdhibul Asma' wal Lughat, At-Tibyaan fi Adabi Hamalatil Al-Qur'an, dan yang kita kaji pada zuhur hari ini adalah Riyadhus Shalihin. Baik, tanpa memperpanjang kalam, mari kita membahas isi kitab ini secara perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah kita mendapatkan ilmu, barokah dan manfaatnya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Di dalam mukadimah dari kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-56 dan 57. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Artinya adalah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Di dalam ayat ini Imam An-Nawawi menukil firman Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu fungsi atau tugas manusia di muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.
fungsi atau tugas yang utama, yang primer dari kita manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam arti yang luas, bukan hanya sekedar salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat dan pergi haji, tetapi ibadah yang sifatnya ritual maupun muamalah, ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Jadi ketika kita bekerja di kantor, bekerja di kampus ini, ketika kita berdagang, ketika kita beraktivitas dari bangun tidur hingga tidur kembali, maka itu juga harus bernilai ibadah. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat 162, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya adalah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tugas dan fungsi utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya kita di bulan Ramadan ini adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita di masjid ini untuk menunaikan salat zuhur berjamaah di awal waktu, ini adalah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita beraktivitas, beramal dalam keseharian kita, itu juga hendaknya kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa hadirin, ketika berada di masjid niatkan i'tikaf, ya, asal niat. Nawaitu sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Karena kita akan dapat pahala selama kita beriktikaf di masjid. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Nah, jadi di sini kita lihat bahwasannya tujuan dari kehidupan kita adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh kita sebenarnya. Allah tidak membutuhkan kita. Andaikan seluruh jin dan manusia tidak menyembah Allah, Allah tidak rugi. Seandainya seluruh jin dan manusia semuanya sujud tunduk kepada Allah, Allah tidak bertambah kehebatannya, tidak. Allah sudah maha besar dengan kebesarannya, Allah sudah maha agung dengan keagungannya. Baik kita mau sujud tunduk patuh padanya ataupun tidak ada. Itu sebabnya Allah tidak membutuhkan mendapatkan apapun dari kita, karena sesungguhnya yang butuh itu adalah diri kita masing-masing terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah, ini ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ayat lainnya yang juga dikutip oleh Imam Nawawi adalah di dalam surat Al-Maidah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya adalah tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jadi di dalam ayat ini Imam Nawawi ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya sesama orang beriman, sesama orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah hasanahnya, hendaklah kita saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita hendaknya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Di antaranya apa? Ya, di antaranya dengan kalau kita mampu membuat satu tulisan, buat tulisan seperti Imam An-Nawawi ini. Kalau kita mampu untuk menyampaikan dalam bentuk ceramah, sampaikan dalam bentuk ceramah. Ya, apalagi saat ini sudah ada media sosial. Ya, kita tidak perlu
sebarkan aja biaya. Yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya channel YouTube, silahkan buat. Ya, sebarkan kebaikan pada awal ala birri wa taqwa. Jadi sebarkan kebaikan yang kita bisa. Mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Imam Nawawi melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengutip ya, hadis Nabi kita Muhammad SAW, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Artinya adalah Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan Allah akan membantu, akan menolong seorang hamba ketika seorang hamba itu suka membantu menolong saudaranya yang lain. Nah, ini ketika kita menolong saudara kita agar mereka tidak tersesat, menolong saudara kita agar mereka mendapatkan jalan yang lurus, menolong mereka agar mereka tidak melakukan dosa dan maksiat, maka pada saat kita menolong, membantu mereka, Allah pun akan menolong dan membantu kita pada saat yang sama. Nah, Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi manfaatnya kembali ke kita, hadirin berbahagia. Ketika kita suka melakukan kebaikan, membantu menolong orang lain, menyelamatkan mereka dari kesesatan, maka manfaatnya kembali ke diri kita. Subhanallah. Jadi gunakanlah, manfaatkan segala potensi yang ada dalam diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena itu akan kembali manfaatnya yang terbesar bagi diri kita. Kemudian Imam Nawawi juga mengutip hadis Nabi kita Muhammad SAW, man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilih. Artinya barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala semisal. Ya, jadi kata Nabi, siapa orang yang menunjuki satu kebaikan, lalu kebaikan itu dikerjakan oleh orang lain, orang yang mengerjakan dapat pahala, yang menunjuki juga dapat pahala. Alhamdulillah. Ya, jadi tidak akan sia-sia apa-apa yang kita lakukan dalam kebaikan, karena setiap kali kebaikan yang kita ajarkan pada orang lain lalu dikerjakan oleh orang tersebut, maka pahala yang mengalir ke kita sama dengan orang itu mengerjakan subhanallah. Ya, hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'an. Artinya adalah barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, dan hal ini tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, jadi sama dengan pesan tadi, siapa orang yang memberi petunjuk, mengajak pada kebaikan, lalu dikerjakan oleh orang yang diberi petunjuk itu, maka pahala yang didapatkan oleh dia mengerjakan mengalir kepada orang yang mengajaknya. Nah, jadi setiap kali ada orang Islam yang mengamalkan isi kitab Riyadhus Shalihin ini, maka Imam An-Nawawi akan mendapatkan pahala karena orang itu mengerjakan apa yang tertulis dalam kitab tersebut. Mengalir terus. Ini adalah satu keberuntungan bagi yang menulis. Terakhir, Imam An-Nawawi juga mengutip hadis Nabi yang bunyinya adalah, wallahi demi Allah, sungguh Allah memberi petunjuk kepada seseorang lantaran kamu itu lebih baik daripada hewan ternak warna merah. Nah, onta warna merah. Jadi Nabi bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah, siapa orang yang mendapat hidayah, siapa orang yang mendapat petunjuk lantaran kamu, maka itu lebih baik daripada onta merah, daripada hewan ternak yang sangat mahal harganya. Di dalam hadis yang lain dikatakan lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Ya, ini motivasi-motivasi yang dimunculkan oleh Imam Nawawi dalam
pendahuluan kitabnya yang membuat dia jadi ingin menulis kitab ini. Dan ini juga menjadi motivasi buat kita agar kita senantiasa mau mengajarkan, menyebarkan kebaikan. Ya, jadi yang punya handphone, yang punya WhatsApp, yang punya Instagram, punya Facebook, punya channel YouTube, gunakan, manfaatkan untuk menebar kebaikan. Boleh jadi lantaran tulisan kita, apa yang kita share, kebaikan-kebaikan itu, lalu orang dapat petunjuk selamat yang tidak melakukan dosa maksiat, maka itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik, Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, itu baru mukadimah. Ya, mukadimahnya ini saya loncat-loncat ini, bro. Ini kita masuk halaman 1 ya. Jadi ini ya, nggak apa-apa, ini bisa 10 tahun, guru besar. Jadi guru besar kajian kitab yang solid ya. Nggak apa-apa. Baik, kita masuk ke bab yang pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Bab pertama diberi judul adalah bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan atau samar-samar. Jadi bab pertama adalah bab ikhlas. Bapak Ibu kalau biasa membuka kitab fikih, ya, fikih-fikih yang dikarang oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Turus, ya, Imam lain sebagainya, biasanya bab pertama bab toharoh, bab tentang kesucian, bab tentang wudu. Kenapa? Karena bicara fikih, ibadah itu tidak akan diterima kalau tidak suci. Maka bab pertama bab toharoh, bab suci. Nah, Imam An-Nawawi mengawali kitabnya dengan bab ikhlas. Nah, ini pondasi Bapak. Ya, karena semua amal itu tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Maka pada bab awal, bab paling pertama dalam kajian kitab ini, Imam An-Nawawi mengangkat tema bab ikhlas. Ya, biar apa? Biar semua aktivitas yang kita lakukan setelahnya, yang akan kita kaji nanti sampai habis kitab Riyadhus Shalihin ini, semua harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bab awal ini diawali dengan bab ikhlas, yaitu menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan secara dilapaskan, ditampakkan, maupun samar-samar disembunyikan di dalam dada kita. Hadirin berbahagia, apa ikhlas? Ikhlas adalah bertujuan hanya semata-mata karena Allah, yaitu seorang hamba dalam melakukan ketaatan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah tanpa tujuan yang lain. Nah, ini ikhlas. Nah, jadi secara makna ikhlas itu bertujuan hanya semata-mata karena Allah. Ini harus kita pahami betul. Karena kadang-kadang kita suka menggunakan kata ikhlas. Nah, menggunakan kata ikhlas untuk sesuatu yang sebenarnya bukan untuk Allah. Ini tidak tepat. Karena ikhlas itu disandarkan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, lakukan ketaatan. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah tanpa tujuan yang lain. Jadi nggak boleh kepada yang lain. Nggak boleh kepada Nabi Muhammad, nggak boleh kepada sahabat, nggak boleh kepada orang tua, nggak boleh kepada guru, nggak boleh kepada dosen, nggak boleh kepada pasangan hidup kita, nggak boleh. Jadi ikhlas tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Imam An-Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Artinya adalah padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Jadi ini landasan dalil ketika kita melakukan suatu perbuatan, suatu amal harus ikhlas. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Ya, jadi di dalam ayat ini dengan sangat jelas Allah memerintahkan kepada setiap orang-orang beriman khususnya, termasuk kita puasa hari ini, puasanya harus ikhlas. Artinya puasanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Bukan karena ingin kurus. Ada apa Ibu? Ini yang kurus. Nah, ada yang kurus. Wah, ini katanya badannya kurus-kurus semua. Ada orang yang puasa biar apa? Biar kurus. Tapi bukan karena Allah itu. Ya. Ada orang yang puasa biar apa? Biar hemat. Ya. Gajinya kecil, motornya kecil, sehingga banyakin puasa. Bukan karena Allah, tapi dia tidak ikhlas. Kamu kok puasa Senin Kamis? Ya, biar kurus. Biar kurus. Berarti niatnya biar kurus, bukan karena Allah. Hati-hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia, khususnya orang-orang beriman, ketika mereka menjalankan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul ikhlas, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika melaksanakan sholat, baik ketika menunaikan zakat, maupun dalam berbagai amal-amal lainnya. Hunafa'a wa dzalika dinul qayyimah. Lurus, menjauhi dari hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang diangkat oleh Imam An-Nawawi tentang perintah untuk kita berbuat ikhlas dalam beraktivitas. Ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam An-Nawawi adalah dari surat Al-Hajj ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Artinya adalah daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ya, nah, jadi ini dalil tentang perintah memotong hewan kurban. Ada waktu apa Bapak Ibu potong hewan kurban? Ada waktu? Idul Adha. Maka ketika orang Islam menyembelih hewan kurban, maka dagingnya, ya, darahnya itu tidak sampai kepada Allah, karena memang Allah tidak menghendaki darah dan daging itu. Beda dengan Tuhan-Tuhan pada paganisme, pada penyembah berhala. Tuhan itu seperti haus darah, makanya ada persembahan anak gadis yang masih suci. Pernah dengar cerita ini Bapak Ibu? Ya, ada persembahan anak gadis yang masih suci dilempar ke jurang, dimasukin ke kawah gunung, dilempar ke sungai. Kenapa? Karena kalau tidak nanti Tuhannya marah, dewanya marah, ngamuk. Maka perlu ada persembahan manusia. Maka Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ketika kita menyembelih hewan kurban, itu bukan kita ngasih darah, ngasih daging kepada Allah, bukan. Karena nanti dagingnya akan dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan orang yang berkurban. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya. Tapi justru yang Allah lihat apanya hadirin?
ketakwaan kamu, keikhlasan kamu ketika menjalankan perintah memotong hewan kurban. Ya, sebabnya di dalam ayat ini dikatakan daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Nah, jadi ketakwaan kita, ketaatan kita, keikhlasan kita. Motong hewan kurban buat siapa? Buat dapat nama besar, ya. Kurbankan sapi paling besar, ya, 2 ton. Nah, biar dipuji-puji. Hati-hati, niatnya boleh jadi tidak ikhlas. Jadi niat ini harus diluruskan. Baik, satu lagi Bapak Ibu, satu ayat lagi ya untuk tema bab ikhlas. Kita tuntaskan. Allah berfirman di surah Ali Imran ya, ayat 29 ini dikutip oleh Imam An-Nawawi satu ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Artinya adalah katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu tampakkan, Allah pasti mengetahuinya. Ya, jadi di dalam bab ikhlas ini Imam An-Nawawi mengambil ayat Allah di surat Al-Imran 29. Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau ditampakkan, Allah pasti mengetahuinya. Nah, jadi ketika kita niatnya bukan karena Allah, niatnya untuk selain Allah, walaupun tersembunyi gak ada yang tahu, Allah tahu apa yang ada di dalam data kita hari ini. Nah, oleh karena itu teruskan niat, jangan sampai niat kita menyimpang. Sahurnya ikut sahur sama keluarga, pas makan siang mampir ke warung Tegal, itu tuh hotel, goyang-goyang. Sore-sore sampai rumah, pura-pura buang ludah sering-sering biar kelihatan kehausan. Istrinya nggak tahu dia udah makan 2 piring, ya. Dia pikir dia bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Yang tersembunyi saja Allah tahu, apalagi yang ditampakkan. Hadirin, ini bahasa kajian timur kita ya, karena sudah jam 1:05 ya, jam istirahat sudah habis ya, maka kita cukupkan. Mungkin ada pertanyaan 1-2 orang boleh, kalau ada yang mau menambahkan silakan. Monggo ya, dari baris yang sebelah kanan ya, ada ribuan orang pesertanya sudah bersama malaikat insyaallah ya. Yang di sebelah kiri ada pertanyaan? Para wanitanya ada pertanyaan? Baik, ya, sudah jelas ya. Baik, jika demikian kita cukupkan pertemuan kajian libur perdana ini. Mari kita berdoa bersama. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan lillahi mazidan. Hamdan ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadi hajat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyata fil jasad wa ziyadata fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamd 'alaina fi sakaratil maut wa najata min an-nar wa 'afiyatan hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. Terima kasih, kami bermohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.